Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Faruq yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, penjagaan dari segala mara bahaya dan penyakit. Sebelumnya saya minta maaf, qadarullah memang hujan di sana. Saya melihat ini sebulan sekali ya. Jadi sebelum adzan baru saya berangkat. Setelah reda, mohon maaf, semoga dimaklumi oleh para jamaah semuanya. Kemudian qadarullah masyafa'al, tadi di lampu merah mobil kontainer menabrak lampu merah ya, macet total. Bapak, kalau dari sana macet total, kontainer semuanya macet semuanya. Ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang diberikan penjagaan oleh Allah senantiasa bersyukur atas nikmat al-afiyah. Al-afiyah itu dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah, di mana musibah tidak mengenai kita. Jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya nikmat yang senantiasa kita harus syukuri adalah nikmat di mana Allah memberikan kita hidayah dan kita mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Ketika nikmat tidak diakui oleh seorang hamba, maka nikmat itu akan berbuah menjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Maka seorang hamba harus mengakui seluruh nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang kelima. Di antara hadis yang sangat ringkas tapi memiliki makna dan pesan yang sangat dalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya sebelumnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kita telah membahas tentang kunyah dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu kunyah Ummi Abdillah. Kemudian kita mengetahui bahwasanya segala perkara
berkaitan dengan urusan agama itu terbatasi dengan nusus-nusus syar'iyah. Jadi seluruh perkara yang berkaitan dengan urusan agama kita jadi terbatasi dengan nusus, keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin dari orang yang saya kenal, saya berdialog dengan orang Syiah Tulen, ya. Dia pertama Ustadz NU, hijrah ke Syiah. Pendalilannya Masya Allah, ya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu fundamental, tidak bisa dirubah. Benar. Kemudian tatkala ia mengulik berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih, yang seakan-akan kontradiksi dengan Al-Quran, kontradiksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia batalkan hadis tersebut tanpa argumentatif yang jelas, ya. Ini adalah salah satu karakter dari ahlul hawa, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Ahlul bid'ah, ya, pelaku bid'ah, ya, karena bid'ah yang paling sesat adalah Syiah, ya, karena dia telah menisbatkan Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat dikafirkan, hanya beberapa orang saja yang selamat dari tendensus dan penilaian orang-orang Syiah bahwasanya mereka selamat dari kemunafikan dan kekafiran. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Di sini kita dapat pelajaran penting, ya. Dan saya tidak mendebat di sana karena momen dan momentumnya belum tepat. Ya, saya tandai poin-poin dari pendalilan yang lemah. Ya, kenapa saya tidak ini? Karena ada sesuatu yang memang kita harus ada pendekatan secara psikologis, secara persuasif berkaitan dengan anaknya yang mau menikah. Saya dijadikan penengah, ya, karena sudah bercerai, ya, saya dijadikan penengah dan saya harus bisa menarik perhatian beliau. Semoga Allah menunjuki beliau. Allahu yahdihi, ya. Ini adalah salah satu strategi dakwah. Tidak setiap, ya, kesesatan, penyimpangan dalam agama itu kita langsung tolak mentah-mentah, ya, karena agama kita ini agama rahmat, agama kasih sayang. Tidak selalu kita harus menjustis, tidak selamanya kita harus memvonis, ya. Vonis, justice itu ada tempat dan waktunya. Harus ada kaidah, qawaid dan dawabit. Ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami, dawabit, ya, hal-hal yang menjadi penguat dari argumentatif yang kita akan sampaikan. Ini di antara uslub dakwah, ya, kita belajar uslub dakwah. Uslub di dalam berdakwah, strategi dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Ternyata kesesatan makin merajalela. Penyimpangan dalam agama makin merajalela. Ini disebabkan apa? Qillatul ilm. Di antaranya seseorang itu sedikitnya ilmu, jauhnya dia dari para ulama yang jelas dari sisi keilmuannya, kedalaman ilmunya, diakui oleh ulama sezamannya, ya. Karena seseorang direkomendasikan sebagai ahlul ilm, ada orang yang merekomendasikan dia adalah ahlul ilm. Dan saya dialog ini dengan ustadznya, dan Masya Allah, ya, hafalannya, ya, mencocok-cocokkan dalil seakan-akan tuh mirip, ya. Orang yang awam yang tidak tahu ilmu dasar, ilmu alat, ini pasti akan terkecoh. Makanya kata para ulama itu asyubha khotofa wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar dan hati kita sangatlah lemah. Kita kembali kepada penjelasan hadis yang mulia ini. Di antara faidah dari hadis yang mulia ini, di mana Nabi SAW memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam segala perkara atau urusan agama.
Kalau urusan dunia, Nabi menyerahkan kepada para sahabat di kala itu. Ketika para sahabat konsultasi kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, bahwasanya kami memiliki tanaman pepohonan yang hendak kami tanam. Lantas ada di antara kami yang gagal untuk bercocok tanam. Apa pendapatmu? Nabi bukan ahli tanaman, ya, ahli bercocok tanam. Maka Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Karena ini bukan berkaitan atau menyentuh perkara syariat. Nabi tidak berani berkomentar. Lihat, Nabi seorang qudwah, ya, junjungan kita semuanya, umat, ya, yang senantiasa setia mencintai beliau. Nabi mengatakan, kamu lebih paham, kamu lebih tahu terhadap urusan dunia kalian, kata Nabi. Jadi Nabi tidak berkomentar, oh bercocok tanam seperti ini, karena Nabi tidak punya ilmunya. Bagaimana berkaitan dengan agama? Seandainya kita salah memberikan pendapat, statement dalam urusan dunia, mungkin kalau tanaman hanya mati. Kecuali urusan-urusan yang sangat penting, kita tidak boleh berbicara, melainkan memang porsi kita, ya, memang kemampuan kita. Ya, kemudian jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis yang mulia ini memberikan isyarat kuat kepada kita semuanya. Kita tidak boleh berbicara berkaitan dengan masalah agama, berstatement ataupun meyakini suatu keyakinan, ya, mengucapkan suatu perkataan, melakukan suatu perbuatan, melainkan keyakinan, perkataan dan perbuatan yang kita yakini ini sebagai ibadah, ini harus ada dalilnya. Karena ada ibadah yang sifatnya itu disyariatkan, tapi ditambah-tambah. Zikir setelah sholat itu disyariatkan. Tapi ketika zikir tersebut dilakukan secara berjamaah, zikir tersebut dikomandai oleh satu orang imam dan yang lainnya, maka zikir tersebut telah menyalahi apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Maka jamaah yang Allah muliakan, dalam beragama ini sangat simpel. Kita hanya menunggu perintah baru melakukan. Yang disebut dalam agama kita tauqifiyah, menunggu saja. Jadi nggak usah kita berstatement. Ya, menunggu maksudnya itu ada gak dalilnya? Misalkan ada suatu ibadah yang Bapak Ibu mau lakukan. Kalau yang wajib kita sudah paham ya, dalil jelas seperti sholat 5 waktu, siam di bulan Ramadan, kemudian zakat fitrah, zakat mal, apalagi berhaji tatkala kita mampu. Itu perkara yang wajib kita tahu dari sisi kewajibannya dan diketahui banyak orang. Tapi dalam perkara-perkara yang sunnah maksudnya, apakah itu disyariatkan atau tidak, kita harus bertanya kepada orang yang lebih paham. Ya, jadi kalau misal kita mau beribadah yang sunnah, masih ragu-ragu, ini disyariatkan atau tidak, ini ditekankan atau tidak, diperbolehkan atau tidak. Kalau kita masih ragu, karena al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sebaliknya, keraguan-raguan ini dapat menghempaskan keyakinan. Kalau ibadah kita dibangun di atas yakin, ya kita lakukan. Kita yakin ada perintahnya. Kita pernah mendengar seorang ustadz atau teman kita mengatakan ini ada dalil, tapi kita 80% keyakinan lebih mendominasi daripada keraguan-raguan. Tapi kalau ibadah kita didasari dengan keraguan-raguan, lebih baik kita tinggalkan. Sebagian ada yang mengatakan boleh, ya Bapak Ibu ya. Sebagian ada yang mengatakan jangan, enggak boleh. Apa yang kita lakukan? Da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dengan suatu perkara yang tidak meragukan dirimu. Nah, ini adalah prinsip ataupun dasar di dalam beragama. Jadi kalau kita mau beragama itu harus melihat contoh.
Kalau ini sesuatu yang meragukan, ya kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita beribadah dengan dibangun di atas apa? Zon semata. Kalau zon aglabnya kepada ilmu, ya dijelaskan para ulama, zon itu prasangka itu lebih kuat terhadap kebenaran. Tapi kalau waham, ya mengira-ngira saja, maka hal itu wajib ditinggalkan, ya. Walaupun bentuknya ibadah, kan kita mau Bapak Ibu semuanya kalau beribadah itu diganjar oleh Allah. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhianati, khianat kerisalahan, ya, tidak mengkhianati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mandatkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya sedikit pun. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum ilan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah. Tidak ada yang tersisa sedikit pun perkara-perkara yang dapat mendekatkan kalian ke surga, wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan diri kalian dari api neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan aku telah menjelaskan kepada kalian. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang samar dalam agama ini. Kalau misalkan dia menghadapi suatu permasalahan dalam agama, kok samar ya, ada yang mengatakan beliau atau tidak, tanyakan kepada yang lebih paham. Kalau kita orang yang berkepala dingin, bijaksana, bertanya, kenapa ini nggak boleh, kenapa boleh? Misalkan contoh sederhana, kenapa kita nggak boleh yasin di malam Jumat? Bahkan ada yang bertanya, Ustaz, mana dalil larangannya? Saya bilang agama ini tauqifiyah, Pak. Menunggu. Kenapa kita tidak menentukan surat tertentu, ya, kecuali surat yang telah dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam atau hari Jumat, suratul Kahfi. Kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, kita lakukan. Ada dalilnya. Tapi menentukan surat tertentu memiliki fadilah, Masya Allah. Itu di surat Yasin itu hadis maudhu, Pak. Fadilah keutamaan surat Yasin. Orang baca surat Yasin, ya, memiliki keutamaan ini dan itu. Semua orang bisa berkata, semua orang itu bisa berstatement. Tapi apakah statement itu, ya, perkataannya itu dapat dipertanggungjawabkan? Seperti itu. Karena kata Nabi SAW, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'a maq'adahu minan nar. Ini sangat mengerikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berapa banyak manusia ini dusta atas nama Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, padahal Rasul tidak pernah bersabda. Ya, kita cek ya, kalau kita memang belajar mustalah hadis walaupun dasar, kita cari riwayat yang ada di, ya, fadilah, ya, keutamaan surat Yasin, keutamaan malam ini dan yang itu. Kita lihat. Sekarang ada Maktabah Syamilah. Redaksi hadisnya, matan hadis maksud saya, itu bisa diketik. Ada gak? Bisa. Sekarang kita tuh meneliti, walaupun penelitian kita sederhana. Karena mustalah hadis ini diantara ilmu alat di dalam memahami syariat Allah. Diantara maqasidus syariah, ilmu alat yang dipelajari oleh orang-orang tertentu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ya, ketika ada amalan-amalan memiliki keutamaan, apalagi di grup WA, Instagram, dan Facebook yang lainnya, keutamaan membaca surat ini 1000 kali, pokoknya udah 1000, 2000 itu jelas. Ya, tidak ada amal tertentu 1000, 2000, 3000, tidak ada yang dijelaskan oleh Nabi kecuali bilangan kalimat istighfar, ya, fa inni atubu ilallah kulla yaumin mi'ata marrat au wa fi riwayatin sab'ina marrat. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah, kata Nabi, setiap hari 100 kali.
Riwayat yang lain 70 kali. Itu ada riwayatnya. Tapi ada yang menyebutkan 1000, 2000. Masya Allah, karena agama ini tidak pernah menyusahkan pemeluknya. Islam ini tidak menyusahkan pemeluknya. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Lantas ketika kita beramal dengan amalan yang kita pun belum punya keyakinan kuat apakah amalan tersebut diperintahkan oleh agama kita, maka wajib kita tinggalkan. Dalilnya ini, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu pada suatu perkara yang tidak meragukan dirimu. Kemudian fawaid hadzal hadis, di antara faidah-faidah hadis yang mulia ini, haramnya melakukan suatu perbuatan baru di dalam agama Allah walaupun tujuannya itu baik, ya. Ini syubhat ya. Kan yang penting tujuannya baik, niatnya baik, ya. Ambil yang baik, buang yang buruk, ya, misalkan demikian. Tidak demikian. Agama ini bukan menu makanan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang enak diambil, yang enggak dibuang. Yang kurang enak diambil, dibuang, yang enak saja diambil. Tidak demikian. Agama ini adalah perintah dan larangan. Agama ini adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Perkataan Allah, firman Allah, sabda Nabi SAW, dan kesepakatan para sahabat. Perkataan sahabat yang menjadi ijma itu menjadi dalil. Atau ada satu sahabat yang berpendapat, sahabat yang lainnya tidak mengingkari, tidak menyanggah, maka itu menjadi dalil dalam agama kita. Nah, ini adalah manhaj, ya, dakwah, manhaj di dalam beragama, yaitu kita mengambil dari kurun yang terbaik, yaitu para sahabat. Karena khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya umat yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahku, setelah sahabat, yaitu siapa? Tabi'in. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi faidah dalam hadis yang mulia ini, diharamkan bagi seseorang melakukan perkara baru dalam agama Allah walaupun dia memiliki niat yang baik. Walaupun ia melakukan amalan tersebut, ya, hatinya menjadi apa? Hatinya menjadi lunak. Kayaknya saya ada ketenangan, hawas, ya. Setiap amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, misalkan zikir sambil goyang-goyang kepala 1000 kali, saya tenang, wah, ini ketenangan yang bertanda tanya besar. Seakan-akan kita menuduh Nabi atau mengomentari bahwasanya amalan dari Nabi itu tidak mendatangkan ketenangan atau kurang tenang, ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya kalau ada amalan yang memang amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi, kita merasa ada ketenangan, ini tanda tanya besar. Alhamdulillah dimatin juga. Ya, tanda tanya besar. Ya, kita memiliki ketenangan, ya. Banyak orang-orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sangat menyimpang, ya. Orang-orang sufi, ya. Sufi-sufi itu, ya, tasawuf, ya. Mereka Masya Allah beragama dengan agama cara mereka, zikirnya cara mereka, puasanya cara mereka. Ini menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi. Padahal Nabi ini adalah yang wajib kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita
beragama ini mencukupi diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Toh Bapak Ibu-ibu, ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu sangat banyak. Sunnah-sunnah yang diterapkan oleh Nabi itu sangatlah banyak. Kita pun belum mampu untuk melaksanakannya. Lantas kita mau mencari sunnah yang lain atau cara yang lain. Ini berarti kita mengkhianati risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan fawaid, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang baru walaupun dengan tujuan atau niat kebaikan, niatnya baik, tujuannya baik, lantas dengan mengamalkan amalan tersebut hati menjadi tenang, hati menjadi lunak dan yang lainnya, kata beliau, li'adda hadza min amali syaiton, dikarenakan yang demikian adalah amalan-amalan syaitan. Jadi ini adalah kerjaan syaitan, menyimpangkan manusia seakan-akan apa yang dilakukannya itu adalah menjadi kebenaran, karena hatinya itu tenang, hatinya menjadi lunak. Saya mendapatkan ketenangan. Tidak ada ketenangan di atas permukaan bumi ini, melainkan ketenangan tersebut berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, lau ahdathta syai'an asluhu fi syariah walakin ja'altahu ala sifatin muayyadatin lam ya'ti bihaddin fahal yakun mardudan aula. Ya, kata beliau memberikan pertanyaan, seandainya kalian melakukan suatu perkara yang baru yang asalnya itu ada dalam syariat, akan tetapi kalian mendatangkan sifat yang berbeda, cara yang berbeda, yang tidak pernah datang dalam agama ini, apakah amalan ini tertolak atau diterima? Jawabnya adalah yakunu mardudan. Kata beliau, maka amalan itu ditolak. Seperti apa? Sebagian manusia, ba'dun nas minal ibadat wal azkar wal akhlaq wa ma asbahaha fahiya mardudah. Apa yang dilakukan sebagian manusia dari ibadah-ibadah, zikir-zikir, dan akhlak-akhlak, perilaku-perilaku yang menyerupai apa yang diajarkan oleh syariat ini, maka hal itu tertolak. Contoh, dalam masalah ibadah, ibadah sholat itu kan diwajibkan, Pak, disyariatkan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita melakukan sholat sunnah misalkan dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada namanya sholat sunnah, misalkan sholat sunnah misalkan tahajud, ya. Kalau sholat sunnah goib memang tidak ada dalam sholat sunnah kalau nisfu Sya'ban itu ada sholat sunnah yang bilangannya itu bukan tasbih disyariatkan. Sholat sunnah, Masya Allah ya, itu di pertengahan nisfu Sya'ban itu dia sholat sebanyak-banyaknya, ya, di bulan Sya'ban ya kalau nggak salah ya, atau bulan Rajab ya, sholat sunnah Rajab kalau nggak salah ya. Ini tidak dibenarkan. Ini nggak ada contoh. Yang nggak ada contoh kita nggak usah bahas. Tapi yang ada contoh, misalkan sholat sunnah tasbih lah, misalkan kaifiat dan caranya sudah jelas. Atau sholat sunnah tahajud, ya, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa. Yang 2 rakaat itu kita ada-adakan dalam takbirnya, misalkan diawali dengan baca ayat ataupun hadis tertentu, ya, kecuali kita bahas doa istiftah yang memang diajarkan oleh Nabi. Kemudian kita meyakini suatu bacaan dalam surat. Nah, ya, surat tertentu memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, melainkan atau dikecualikan yang ada dalilnya. Tapi sholat sunnah tahajud secara umum kita tidak boleh menentukan atau
mentakyin ya, muayyanah yang dimaksud di sini mentakyin, menentukan suatu surat itu memiliki keutamaan. Ya, salat misalkan salat tahajud Bapak 2 atau 4 rakaat, Allahu Akbar misalkan. Padahal ya salat sunat tahajudnya disyariatkan, tapi kita meyakini saya mau baca surat An-Nas 30 kali ya dalam setiap rakaat 4 kali, dihitung aja diakumulasi. Kalau dalam satu sholat 2 rakaat, kalau 48 berarti 8 dikali berapa? Sampai 30 atau sampai 40. Yaitu kita yakini surat An-Nas memiliki keutamaan, surat Al-Falaq memiliki keutamaan, atau kita baca surat-surat Ad-Duha, surat-surat pertengahan, atau surat yang panjang, kita yakini, atau potongan ayat, ya kita yakini memiliki keampuhan dan yang lain, ini tidak dibenarkan. Ini yang dimaksud Syekh. Ya, melakukan suatu amalan ibadah dengan sifat ya yang mana ibadah itu memang disyariatkan, tapi sifat dan caranya itu ditambah-tambah oleh kita. Dan ini banyak penyimpangan oleh kaum sufi ya. Zikir mereka Pak, Masya Allah, joget-joget itu tidak ada disyariatkan sampai goyang-goyang gini. Masya Allah. Nabi mengajarkan ketika selesai salam, Nabi bukan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagian kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah. Maksudnya segala puji bagi Allah telah beribadah. Padahal Nabi mengajarkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali Pak. Ini hadis sahih. Ya, dan dipertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, kemudian Nabi mengajarkan mengucapkan kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kaifiat, tata cara zikir, melainkan zikir yang diajarkan oleh Nabi itu dengan tangan. Tidak ada gerakan khusus ya, tidak ada dalam hadis Nabi galing-galing kepala la ilaha illallah, enggak, la ilaha illallah. Terus lagi sampai joget-joget ya. Bapak lihat di YouTube aja gimana kaum sufi. Sampai mereka main-mainin sholawat di luar batas. Kurang ajarnya mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini adalah ibadah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ini adalah amalan syaitan. Ya sampai mohon maaf saya harus praktekkan. Udah lepas kontrol Pak. Kayak orang kesurupan, benar, jin sudah masuk. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu bisa jatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan dan yang lain-lainnya. Contoh orang yang melakukan kesyirikan, dia orang awam tertipu Pak. Kenapa? Lakukan amalan ini, baca surat Yasin 10 kali, baca surat Al-Waqiah 20 kali. Membaca Al-Quran ditekankan enggak? Ditekankan. Bahkan Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Benar. Bahkan menjadi syafaat dikatakan oleh Nabi. Tapi ketika kaifiat, tata caranya itu kita rubah. Bacaan Al-Quran, Al-Waqiah harus 10 kali, Yasin harus 20 kali. Diyakini dapat ampuh, ya, menahan serangan dari musuh dan yang lainnya. Ini menjadi Al-Quran ini bukan menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita. Ini menjadi jimat. Dan ini para dukun yang dibungkusi dengan sorban, dibilang kiai, ustadz dan lain-lain, padahal dia dukun, mengajarkan umat kepada kesesatan. Banyak gak Pak Bu? Banyak ya. Maka nanti diteruskan oleh jin. Seperti kaum sufi, dia zikir seperti tenang begini-gini, udah kayak orang kesurupan, bahkan lebih daripada orang yang kesurupan. Udah seperti orang enggak normal. Apakah agama yang diajarkan oleh Nabi membawa seseorang kepada ketidaknormalan? Ada lagi dibilang wali Allah, ya, mohon maaf saya gambar-gambar, ya, merokok,
yang nggak pakai baju. Ini banyak wali-wali sekarang diangkat oleh manusia. Kaum juhala, orang-orang yang bodoh. Ya, dia tidak sholat dibilang wali, masya Allah. Sesungguhnya wali Allah itu orang yang mengejarkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jelas nas dalam Al-Quran tentang kewalian. Insya Allah kita akan bahas. Karena ini berkaitan dengan apa? Kaitannya dengan mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi buntutnya sangat panjang nantinya, dampaknya sangat meluas. Ya karena apa? Menganggap semua baik. Kalau semua baik menurut prasangka kita, kalau perasaan kita mengatakan oh itu kan baik gak apa-apa, hancur agama ini Pak. Siapa yang jadi pedoman baik? Menurut fulan baik, ustadz ini baik, ya syekh ini baik, syekh itu baik. Jadi punya ajaran sendiri-sendiri, hancur agama ini, tidak murni lagi. Buat apa Nabi datang? Ya, buat apa Nabi menjadi pedoman? Padahal Nabi ini adalah pedoman, Nabi ini adalah qudwah yang wajib diikuti dalam perkara agama. Ya kalau dalam perkara dunia itu diserahkan oleh kita. Kita kan paling tahu ini kalau bercocok tanam seperti ini harus tanya kepada ahlinya. Kalau otomotif kepada ahlinya. Ya nggak mungkin orang bercocok tanam disuruh insinyur suruh bercocok tanam, hancur. Ya kan masalah dunia aja kalau bukan ahlinya hancur. Bagaimana masalah agama? Jemaah yang Allah muliakan, semoga membuka wawasan kita semuanya. Bahwasanya dampak dari bid'ah ini akan meluas dalam perkara akidah. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu samar. Wah ini disuruh ayat Al-Quran kok Ustaz, ya. Sampai ada ayat Al-Quran dicatat, ditulis terus dibungkus, taruh di air, diminum, masya Allah. Jadi sakti katanya. Iya sakti benar. Saktinya karena syaitan. Karena kalau pengikut Nabi nggak ada yang sakti. Nih, kalau ada yang mengajarkan kesaktian, ya tekbal ya bahasanya, kebal dan yang lainnya, ini membuktikan misalkan ustadz ini banyak. Saya dulu masih kecil, ya namanya ada ayah, ya ustadz ya, orang agama, orang pada datang ngasih air dan yang lainnya. Kalau suaminya, saya taunya gitu ya, suaminya nggak pulang nih dibacain sama ayah, siram beras di depan rumahnya, ntar suaminya balik lagi. Aneh, bin ajaib tapi banyak pengikutnya. Yang sableng sedikit aja banyak pengikutnya, seperti dulu Ponari, ya gak Pak? Ponari itu batu doang, banyak yang datang. Batu, ya diginin doang sama dia, sentuh. Ya, orang sakit disentuh, pakai batunya dan yang lainnya, batunya diambil. Ini adalah fitnah, ya. Ini adalah togut, ya. Pernah kita bahas togut itu segala sesuatu yang diikuti dengan melampaui batas, baik diibadahi, ditaati maupun diikuti. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian perlu diketahui kata Syekh, annal mutaba'ah la tahaqqaqo. Mutaba'ah, orang mengatakan saya itu mutaba'ah, saya mengikuti contoh Nabi, tidak akan terwujud illa idza kanal amal muwafiqan lisyariah, melainkan amal tersebut berkesesuaian dengan syariat. Kalau kita mengatakan saya itu orang yang mutaba'ah, mengikuti Nabi, maka harus ditimbang, harus dicek dulu. Apakah amalan tersebut berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi? Ya, dalam 6 perkara. Pertama adalah sebabnya, jenisnya, ya kadarnya, kaifiatnya, waktunya dan tempatnya. Ya. Apabila amalan tersebut tidak berkesesuaian dengan syariat dalam 6 hal. Jadi kalau menimbang bid'ah itu ada ini Pak rumusnya. Pertama, sababnya. Sebab kita zikir ini ada gak dalilnya? Jenisnya, jenis zikir ini seperti apa? Ya. Kadarnya seperti apa kadarnya, ketentuannya, bilangannya. Ya seperti zikir setelah sholat itu mengucapkan subhanallah cukup 33 kali, enggak boleh lebih. Karena memang diajarkan oleh Nabi 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33
33 kali disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustadz, kalau di luar sholat wajib setelah kita sholat, setelah salam kan kita zikir, mengucapkan 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya. Kalau di luar sholat boleh gak kita mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak-banyaknya Ustadz? Semau kita boleh Pak, karena ada ibadah yang muayyanah, ya, ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Ada yang ibadah sifatnya itu ya umum. Ya, ibadah yang khusus ini seperti tadi zikir setelah sholat, kemudian mengucapkan kalimat takbir ketika di tanggal 9 Dzulhijjah atau ya hari tasyrik ya, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, dimulai waktu subuh. Jadi sebenarnya kita setelah salam zikirnya itu di belakangin dulu, kita langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allah pelan-pelan aja ya. Tapi biasa kalau imam Allahu Akbar semuanya ikut. Tapi pada asalnya tidak berjamaah ya. Sampai hari raya tasyrik di hari ke-13 di sore harinya sampai sebelum terbenamnya matahari. Qabla ghurubi syams ya. Itu ada syariatnya. Jadi kalau ada amalan jenisnya seperti apa? Jadi ada sebab, jenis, kadar, ketentuan bilangan dan yang lainnya, kaifiat, tata caranya seperti apa. Kemudian zamannya, waktunya kapan? Makanuhu, tempatnya di mana? Tempatnya zikir setelah sholat, ya setelah sholat zikir tersebut. Yang mengucapkan 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi kalau bapak ibu mengucapkan subhanallah sebanyak-banyaknya di luar waktu setelah sholat, ini sangat diperbolehkan karena tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Silakan. Jadi ada ibadah yang muayyanah ditentukan waktu dan tempatnya, ada ibadah yang bebas. Kita istighfar Pak, Bu. Istighfar dalam setelah sholat itu hanya 3 kali aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat. Tapi bolehkah kita beristighfar sebanyak-banyaknya Ustadz di luar sholat? Boleh. Bahkan itu sangat diwajibkan. Kita lagi berkendara, astagfirullah, astagfirullah, memperbanyak istighfar akan menggugurkan dosa, mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Ada orang tua kita yang meninggal, kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kita Rabbighfirli, kita minta ampun dulu kepada Allah. Wali walidayya ini Allah mengajarkan kepada nabinya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diperbolehkan. Yang sifatnya umum, boleh kita lakukan di luar ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau berketepatan dengan ibadah yang biasa kita lakukan, sholat 5 waktu, zikir setelah sholat, itu kita harus tahu ini seperti apa ya kaifiat zikir setelah sholat, berapa jumlah dan bilangannya, bolehkah dilakukan secara berjamaah dan yang lainnya. Nah itu harus kita pelajari. Adapun secara umum ibu mengucapkan kalimat istighfar, adapun secara umum bapak ibu mau mengucapkan kalimat subhanallah ya, tasbih, tahlil, tahmid di luar sholat sebanyak-banyaknya, itu sangat ditekankan ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, anugerah yang Allah sematkan kepada kita ya dengan kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah salah satu anugerah yang sangat besar ya. Makanya tidak ada nikmat ya setelah Allah menunjuki kita dalam agama Islam, kepada agama Islam, yaitu nikmat sunnah. Sunnah itu adalah kita dapat mengenal sunnah Nabi, mana yang sunnah Nabi atau tidak. Kita sangat peka terhadap dalil. Ini ada dalilnya, ada perintahnya atau tidak. Karena agama kita ini agama wahyu, agama ilmu. Semua ritual ibadah kita, semua apa yang kita yakini, statement yang kita ucapkan, ibadah yang bentuknya perbuatan yang kita lakukan, itu semuanya harus dibangun di atas ilmu. Karena ini berkaitan dengan pahala. Ya, melakukan suatu amalan, saya yakin orang sesesat apapun, semenyimpang apapun, ketika melakukan amal ibadah, harapannya apa Pak, Bu? Supaya dapat apa? Dapat pahala.
Tapi apakah semua yang dilakukan itu dapat pahala? Belum tentu. Harus dicek dan diricek. Apakah amal ibadahnya itu benar-benar ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja saya cukupkan hadis yang kelima berkaitan dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ya, supaya kita menjadi lebih peka, lebih berhati-hati di dalam ibadah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, ya, kemampuan untuk mendeteksi mana ajaran-ajaran dalam agama ini yang memang benar-benar diperintahkan oleh Nabi, dan mana dari ajaran-ajaran agama ini yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Kalau tidak diperintahkan oleh Nabi, ya kita tinggalkan. Karena seorang yang beriman itu senantiasa sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami tinggalkan. Kami durhakai, tidak. Orang yang beriman sami'na. Kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Nabi memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan dengan sesuatu yang tidak meragukan. Berarti kalau saya beribadah ini meragukan, keyakinan sangat kurang, minim sekali keyakinan kita, membangun ibadah kita di atas keyakinan yang kurang, maka saya tinggalkan saja. Kenapa? Karena ibadah itu harus dibangun di atas keyakinan, dan keyakinan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu, ya. Kalau tidak ada ilmunya, maka keyakinan ini tidak akan datang. Bapak Ibu, ya, kita nanti yakin kan, setelah kita dicabut nyawa oleh Allah, kita berada di mana? Alam barzakh, alam kubur. Yakin kita, karena tahu ada dalilnya. Di mana Fir'aun setiap dalam Al-Quran bahkan, ya, Allah mengazab Fir'aun setiap pagi dan sore hari. Masya Allah. Guduwa wa asyiyah. Setiap pagi dan sore hari Fir'aun dan orang-orang yang pengikutnya itu disiksa oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan melalui lisan Nabi, orang-orang yang mendapat nikmat kubur, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur. Walaupun kebahagiaan itu sifatnya di dalam kubur itu sifatnya gaib, ya. Yang penting kita tahu sesuatu nikmat itu adalah mengenakan. Tapi perihal nikmatnya seperti apa, itu tidak diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita hanya meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nikmat kubur diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah. Saya pernah mengatakan, ya sering saya katakan di sini atau di tempat yang lain, orang yang meninggal, misalkan dia tidak punya anak, kan berarti nggak yang mendoakan. Keluarganya paling sesaat aja, seingatnya, oh iya saya punya adik, punya kakak yang meninggal. Misalkan dia ditakdirkan tidak punya anak, atau dia punya anak, tapi anaknya tidak mendoakannya, alias anak yang durhaka, anaknya tidak soleh, tidak soleha, anaknya banyak, tapi nggak ada yang ibadah. Bagaimana dia memohon ampun untuk dirinya sendiri aja enggak, apalagi untuk orang tuanya? Harapannya siapa, Pak? Orang di dalam kubur, anaknya tidak mendoakannya, atau dia tidak punya anak, keluarganya sudah sibuk, seingatnya saja mendoakan dia. Harapannya adalah ketika di hari Jumat, Pak. Hari Jumat khatib mengatakan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, al-ahya'i minhu wal amwat, laki-laki yang hidup maupun yang telah wafat. Bayangkan, itu dapat doa dari khatib yang diaminkan oleh para jamaah. Dengan catatan, orang yang mendapatkan doa dari khatib tersebut karena dia tidak didoakan misalkan sama anak-anaknya, karena anak-anaknya semuanya qadarullah, anak-anak yang tidak soleh dan soleha, jauh dari agama, dengan catatan dia mentauhidkan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, akidahnya masih murni, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini bukan yang kita pahami zalim. Zalim di sini adalah asyirku, yang tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Bagi mereka keamanan, keamanan di dunia maupun keamanan di alam kubur, di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Bayangkan,
Jadi kalau kita mentauhidkan Allah itu syarat mutlak, ya, syarat awal untuk mendapatkan keamanan. Terlebih lagi nanti di alam barzakh, alam kubur, ya, orang yang dapat siksa kubur itu sangat ngeri. Namanya siksa itu pedih, mengerikan, tapi tidak bisa digambarkan bagaimana siksa dan pedihnya, karena Allah menahan untuk diperdengarkan sakolain, yaitu jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu dibebani mukallaf. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi seperti manusia, ada jin yang taat, ada jin yang durhaka. Ada jin yang taat ibadah seperti manusia, ada yang taat ibadah, ada jin yang durhaka. Maka ditahan pendengaran, ya, Allah menahan pendengaran jin dan manusia untuk mendengar siksa kubur. Kecuali ini aja, selainnya itu dapat mendengar. Makanya ada misalkan lolongan anjing, kucing, ayam, itu dia tahu sedang disiksa. Ada manusia yang sedang disiksa, diazab oleh Allah di alam kubur, ya, karena Allah memberikan kemampuan mereka untuk mendengar dan melihat orang yang disiksa dan diazab. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung, ya, duduknya kita di tempat ini menjadi simpanan pahala di sisinya, menjadi amal jariah bagi kita, dan Allah akan membalas kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kami akan membalas seluruh amalan setiap manusia, menyempurnakan balasan manusia dari amalannya nanti di hari kiamat. Ya, semoga Allah membalas amalan kita ini menjadi amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk senantiasa belajar ilmu agama, belajar mana yang hak, mengetahui mana yang batil. Kita praktekkan mana yang hak dan kita jauhi yang batil. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, saya persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ibu yang di belakang yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan, ya. Mungkin kita cukupkan, mohon maaf bila ada kekurangan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.